kawitna yang Prabu Diraya. Menurut sejarah, putra mahkota kerajaan Sumedang Larang. Jadi beliau itu penyebar Islam juga di sananya. Nah, kenapa adanya di sini gitu? Padahal kan beliau itu dari Sumedang. Nah, kebetulan beliau itu suka berkelana menuntut ilmu, yaitu kanuragan, kebatinan, dan keagamaan yang dia miliki. Kenapa matinya? Karena kesalahpahaman istrinya gitu. Karena beliau itu mempunyai 2 istri yang dinamakan Nyimas Kondang Hapa sama Nyimas Sakaramo. Karena beliau itu selama bersuami istri belum pernah merasakan dipergauli oleh suaminya. Karena apa? Karena itu tadi lagi berkelana menuntut ilmu. Nah, ini timbul kecemburuan, kesalahpahaman, dan akhirnya beliau itu berencana untuk mencarinya gitu. Maka mencari bersama-sama, bahkan bawa pengawal, itu yang ini pengawalnya Sagolong. Bahkan beliau itu bertiga mencari Eyang Prabu. Nah, ini lama kelamaan ketemu. Beliau itu lagi tidur nyenyak, mungkin karena kecapean. Nah, maka dari itu si istri yang tua itu tidak menyangka bahwa yang muda itu bertekad tidak baik gitu. Nah, maka setelah ketemu, maka beliau itu yang istri yang muda itu tidak berpikiran positif itu. Nah, langsung ditusuk pakai keris pusaka Eyang Prabu. Ditusuk dari belakang, tembus ke dadanya, dan disitulah Eyang Prabu itu berdoalah kepada Yang Kuasa sambil mengembuskan nafas gitu. Menembus lama kelamaan ya, nafasnya beliau itu ya udah mungkin gak ada. Nah, maka dari itu lama kelamaan di sana si darahnya pun juga meliputi badannya, meliputi tubuh Eyang Prabu gitu, sampai banyak. Nah, maka singkat ceritanya darahnya itu dinamakan sekarang situ Ciberem gitu. Nah, setelah itu beliau itu kebingungan mau dibawa kemana, mau dimakamkan kemana gitu. Karena beliau itu takut sama kerajaan dari Sumedang gitu. Takut karena beliau itu bersalah karena mendadak. Akhirnya memutuskan mengambil sebuah kain sarung, lalu Eyang Prabu dimasukkan ke sarung, lalu dipikul pakai bambu gitu. Dibawa oleh beliau bertiga, dikawal sama yang Sagolong yang mengawalnya. Nah, di perjalanan pun juga kebingungan karena mau dibawa kemana gitu. Takut beliau itu merasa dihantui. Selama perjalanan beberapa kilometer si bambunya itu patah dan susah untuk menggantikannya lagi. Bagaimana gitu mencarinya. Nah, akhirnya inisiatif beliau juga bagaimana caranya supaya bambu itu nyambung lagi. Nah, akhirnya mengambillah segumpal tanah, dilekatkan ke bambu yang patah itu, Nah, akhirnya sesudah dilekat sama bambu, akhirnya nyambung gitu, Nah, sesudah nyambung, dinamakan kampungnya Sambong gitu. Itu Sambong itu nyambungkan bambu dulunya gitu. Jadi tempatnya di Sambong? Iya, jadi Sambong dinamakan kampungnya itu. Dasar sama di dia mah itu sepertos keramat anu sanes gitu.
Itu kan selamat Nasarasa tiap sasi atau tiap tahun diadakan nyangku lah misalkan gitu, yang bahan atau bakar-bakaran gitu. Jadi kan itu ciri khasnya benten. Benten. Kalau di daerah itu pulaunya nggak ada, cuman kalau di sini ya di sekitaran sini suka ada dari Kesundaan, acara-acara Kesundaan gitu. Pokoknya kalau Islam mungkin pokoknya ujungnya ke dia paling oke ngadoakan lah, ngadoakan karena kan ini dia bukan agama lain itu, agama Muslim. Kebanyakan bangsa kiai, santri banyak ke sini. Di kubu ujung. Kalau orang-orang berbuat yang tidak selurus sama ajaran Islam, itu tidak boleh ke sini. Peran masyarakat menjaga makam yang Prabudidaya mungkin dari segi kebersihannya 1 tahun sekali lah, bulan mulu sambil diaroh gitu membersihkan. Tapi ada juga tim suka yang membersihkan makamnya, ada lah gitu ya. Mungkin ya ke setiap daerah pun juga ada tantangan. Itu misalkan ya bisa dikatakan sompral atau belago lah gitu, seperti itulah. Setiap keramat pun juga ada penghuninya gitu. Itu yang peradabannya orang-orang kemana-mana. Saya pengennya ya itu dibenahi lah, terus ya kalau saya ke sana kadang-kadang sampah-sampahnya berserakan dari daun-daunnya, kan itu alami ya. Tapi kan aturan mah seminggu sekali lah ada yang bersihkan gitu ke depannya. Terus ditata lagi. Itu kan pengennya ada pagarnya, siapa tahu ada yang licin lah itu jalannya, takut dia jatuh gitu.